Jadi caranya semacam itu sangat sederhana untuk menggunakan sarana bunga bambu atau kembang pring. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu pengasihan atau kegunaan daripada bunga bambu. Jadi ini adalah ilmu pemikat yang menggunakan media bunga bambu. Kalau di luar Jawa ada yang menamakan buluh perindu. Jadi bukan bulu perindu, tetapi buluh perindu. Seperti sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa bunga bambu atau kembang pring itu mempunyai daya tuah secara alami yang macam-macam. Artinya banyak kegaiban-kegaiban dan juga tuah-tuah daripada bunga pring atau bunga bambu ini. Dan salah satunya adalah bisa digunakan untuk daya pemikat atau daya pengasihan. Nah, ini secara alami memang mempunyai daya tuah semacam itu. Seumpama panjenengan ini mempunyai kekasih yang sedang pergi meninggalkan panjenengan seumpama, atau mungkin karena mendapatkan godaan dari orang lain sehingga hatinya berubah, yang awalnya cinta kepada panjenengan kemudian menjadi tidak cinta lagi. Untuk merekatkan itu semuanya, itu juga bisa menggunakan media bunga bambu ini. Dan ini kalau panjenengan terapkan, hasilnya juga akan luar biasa. Tetapi kembali lagi, ini hanya sebuah sarana atau hanya sebuah media saja, atau bisa dikatakan hanya syariatnya saja. Masalah hakikatnya, kita harus tetap bersandar bahwa hakikatnya adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara menggunakan media bunga bambu ini untuk daya pikat atau untuk pengasihan? Nah, caranya semacam ini. Bunga bambu ini kan macam-macam. Ada yang dari bambu hijau, ada yang berupa dari bambu kuning, ya, bunga bambu pring kuning itu. Kemudian juga ada yang dari bunga bambu wuloh, ya, ada yang bunga bambu petung. Nah, ini yang kita gunakan adalah yang jenis bunga bambu yang warna hijau. Warna hijau ini bisa dari pring petung, pring apus, pring wuloh, itu juga bisa. Dan nanti bunga bambu yang berasal dari bunga bambu pring kuning. Nah, jadi yang warna hijau dan warna kuning. Jadi dari bambu hijau dan bambu kuning. Kalau yang laki-laki, jadi kalau yang menggunakan laki-laki, ini menggunakan bunga bambu yang warna hijau. Kalau perempuan yang menggunakannya, nanti bunga bambu yang warnanya kuning. Nah, caranya, panjenengan harus mempunyai foto. Nah, zaman sekarang kan mudah, ya, untuk mencari foto orang yang panjenengan target, atau orang yang panjenengan sayangi itu tadi, atau pujaan hati panjenengan. Panjenengan harus mempunyai fotonya. Nah, setelah itu panjenengan juga harus tahu nama ibunya. Jadi ini bukan nama bapaknya ya,
tapi nama ibunya daripada pujaan hati panjenengan. Nah, setelah itu caranya sangat mudah. Setelah panjenengan mempunyai fotonya, ya toh, ini seumpama yang laki-laki ini yang menggunakan. Jadi harus menggunakan bunga bambu yang dari bambu hijau. Nah, setelah panjenengan mempunyai bunga bambunya, kemudian mempunyai fotonya, dan kemudian sudah tahu nama ibunya, nah, caranya menggunakannya gampang. Panjenengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian panjenengan sebut nama ibunya. Jadi bukan nama orang atau nama pujaan hati panjenengan, tidak, tetapi nama ibunya. Caranya begini. Jadi ini pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa juga bisa, ini bebas. Jadi ini sesuai dengan bahasa panjenengan masing-masing. Contohnya begini, seumpama laki-laki ini ya, yang menggunakan saya seumpama untuk si pujaan hati yang namanya Wati seumpama. Nah, jadi yang disebut adalah nama ibunya. Nah, contohnya semacam ini. Seumpama nama ibunya tadi namanya Sumi lah gitu ya. Nah, caranya begini. Wahai Ibu Sumi, saya memanggil anakmu untuk mencintai saya. Nah gitu. Jadi yang dipanggil nama ibunya. Wahai Ibu Sumi, saya memanggil anakmu untuk mencintai saya. Nah, setelah itu panjenengan gosok bunga bambu tadi yang panjenengan pegang, ya. Kalau laki-laki tadi yang hijau, dari bambu hijau, pegang, kemudian fotonya digosok. Gosok saja. Nah, itu ya, digosok agak merata, digosok. Ya pelan-pelan saja gosoknya, tidak perlu ditekan keras-keras ya. Ya itu relatif, digosok saja. Nah, setelah itu kemudian panjenengan foto itu tadi taruh di bawah bantal untuk tidur. Nah, taruh di bawah bantal tempat tidur. Nah, gitu. Nah, itu panjenengan lakukan 7 malam berturut-turut. Jadi ketika mau tidur, ambil lagi foto tadi, ya. Nah, kemudian bunga bambu panjenengan pegang lagi. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wahai Ibu Sumi, ya, mama ya, ibunya, nama ibunya. Saya memanggil anakmu untuk mencintai saya, dan gosok fotonya. Nah, gitu selama 7 malam berturut-turut. Biasanya itu kadang 1 hari saja itu sudah ada yang langsung tembus. Nah, itu salah satu khasiat atau manfaat dan keajaiban daripada tuah alami bunga bambu. Nah, kalau yang kuning ya, kalau perempuan yang menggunakan ya, itu menggunakan yang kuning. Caranya sama. Yang penting tahu nama ibunya pujaan hati tadi. Nah, coba yang ibunya laki-laki tadi namanya Sumirah ya. Wahai Ibu Sumirah, saya memanggil anakmu untuk titik-titik mencintai saya seumpama ya, semacam itu. Jadi terserah jenengan. Untuk tresna asih sama saya juga boleh. Kemudian panjenengan gosok fotonya yang laki-laki tadi, digosok, kemudian ditaruh di bawah tempat bantal ya, ditaruh di bawah bantal tempat tidur. Jadi caranya semacam itu sangat sederhana untuk menggunakan sarana bunga bambu atau kembang pring. Kuncinya kalau laki-laki hijau, kalau yang perempuan yang dari bambu pring kuning atau pring gading. Nah, itu. Tetapi sekali lagi ini hanya syarat srono dan media atau syariatnya saja. Hakikatnya tetap Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi
saya menyarankan kepada panjenengan semuanya, jangan panjenengan gunakan untuk hal-hal yang tidak betul-betul penting sekali. Jangan sampai panjenengan menyakiti hati orang lain. Nah, caranya untuk menetralkan, jadi ini juga ada cara menetralkannya, supaya tadi pengasihan tadi atau pemikat tadi bisa netral. Syaratnya mudah, jadi cukup makan rebungnya saja. Jadi makan bambu yang masih muda, ini bebas, bambu apa saja boleh. Nah, itu nanti sudah akan netral. Nah, caranya semacam itu. Jadi itu tadi bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.